Buat alur cerita film mitologi, fiksi, dan kepercayaan yang lagi viral tahun 2024 ini, yaitu Avatar The Last Airbender. Film ini sangat seru dengan visual efek animasi keren, non kurang. Pencipta dan penulis film ini adalah Bryan Konietzko dan Michael DiMartino. Sobat bisa menonton versi aslinya, linknya sudah Bang Denai siapkan di kolom deskripsi video. Oke, kita simak alur ceritanya. Sebelum masuk pada sesi film Avatar The Last Airbender, Bang Denai mencoba mengilustrasikan asal-muasal Avatar di muka bumi negara fiksi Avatar dari generasi ke generasi tentang berbagai makhluk dan budaya. Dalam serial Avatar, pengendalian unsur merupakan suatu bentuk kosmos atau mikrokosmos. Kita sebut saja tenaga dalam atau ilmu sihir fiktif, di mana orang tertentu mampu mengendalikan dan memanipulasi suatu unsur, yaitu air, tanah, api, udara. Setiap elemen dihubungkan dengan jenis pengendalian tertentu berdasarkan pada jenis ilmu bela diri yang berbeda-beda. Dan setiap jenis pengendalian mempunyai budayanya sendiri. Contohnya berikut ini. Air, tanah, api, udara. Karakter Avatar sebenarnya sangat banyak. Dalam animasi serial Avatar, karakter utama paling sering tampil yang kita tahu adalah Aang dan Korra. Tidak semua terungkap, hanya beberapa kita dapat ketahui, yaitu dalam serial The Last Airbender, The Legend of Korra, dan atau mungkin referensi-referensi serial lainnya. Lalu siapa karakter Avatar pertama mempunyai kemampuan mengendalikan 4 elemen tersebut? Dia adalah Avatar One. Menurut informasi, One merupakan sosok Avatar pertama yang hidup pada 10.000 tahun lalu. Karakter One ini pertama kali diperkenalkan dalam serial The Legend of Korra. My name is One, and I will show you how I became the first Avatar. One merupakan sosok pertama kali menduduki jabatan sebagai Avatar. Dia tidak lahir dengan status sebagai sosok Avatar sang ahli pengendali elemen. Dia hanya manusia biasa, tumbuh secara miskin di sebuah kota. Avatar One mendapatkan kekuatan pengendali elemen berkat koneksi dengan kura-kura singa ajaib yang mengizinkan manusia membangun peradaban kota di punggungnya dan memberikan kemampuan pengendalian elemen tersebut. Kura-kura singa ajaib ini ada 4 jenis, yang mewakili 4 dari elemen air, tanah, api, dan udara. Sosok One ini belum ditampilkan dalam sejarah karakter Avatar pertama dalam serial The Last Airbender, tetapi dalam serial The Legend of Korra, di mana si One ini membantu Korra untuk mencari Rafa. Avatar One ini lalu diusir ke dunia roh liar karena sering membuat onar. One lalu bertemu Rafa, roh cahaya yang menjaga perdamaian, dan Fatu, roh kegelapan. Pada saat One melihat Rafa dan Fatu, sang roh kegelapan kekacauan saling melawan, One mengambil kesalahan membebaskan Fatu dari Rafa. Kejadian ini akhirnya melepaskan kegelapan dan kekacauan di dunia. Lalu One berlatih menguasai 4 elemen menggunakan kekuatan Rafa untuk mengalahkan Fatu. Penggabungan One dan Rafa ini akhirnya melahirkan karakter Avatar. Avatar kedua adalah Zeto. Dalam serial The Shadow of Kyoshi, Zeto adalah avatar negara api. Dia mampu mengendalikan lava. Zeto ini merupakan avatar paling jenius. Pada saat Zeto menjadi avatar negara api dalam kedamaian dan tidak ada perang yang berkecamuk melalui tindakan politik, Zeto mempunyai jasa dalam pembangunan negara api pada masa itu. Avatar ketiga adalah Yang Chen. Setelah avatar negara api Zeto wafat, lahirlah avatar dari klan pengembara angin, yaitu Yang Chen. Pada masa avatar Yang Chen menciptakan kondisi di mana seluruh negara damai tanpa peperangan. Diketahui hanya pada zaman avatar Yang Chen inilah setelah wafatnya seluruh negara dalam keadaan aman dan damai. Avatar keempat adalah Kuruk. Dia berasal dari suku air utara dan merupakan salah satu avatar yang muncul ketika Aang mencoba untuk meminta petunjuk dari para avatar sebelumnya.
Berbeda dengan avatar lainnya di mana Kuruk lebih sering menunjukkan sisi angkuh dan arogan, apalagi dengan kemampuan yang dia miliki. Avatar kelima adalah Kyoshi. Dia berasal dari kerajaan bumi. Avatar Kyoshi bisa dibilang merupakan avatar yang paling kuat. Selain itu, Kyoshi juga merupakan avatar yang paling tinggi dan memiliki umur terpanjang dalam sejarah. Kemampuan Kyoshi bisa dilihat dari besarnya kerajaan bumi dibandingkan dengan kerajaan atau negara lainnya. Bahkan, Kyoshi pun memiliki sebuah novel solonya, yaitu The Rise of Kyoshi. Avatar keenam adalah Roku. Roku merupakan avatar sebelum Aang dan mentornya dari negara api. Sosok Roku juga diketahui memiliki kedekatan dengan Aang. Roku pernah menunjukkan kemampuannya ketika dia merasuki tubuh Aang dan mengambil alih kendali tubuhnya. Pengendalian api yang dia lakukan membuat Zuko dan para sekutunya tidak berdaya. Roku berhasil melelehkan besi yang melekat pada tubuh teman-teman Aang tanpa melukainya dan juga menghancurkan gedung tempat dia berada. Roku juga sebenarnya menjadi mentor bagi Raja Api Ozai. Sebelum kemudian dalam cerita The Avatar diperlihatkan bahwa Roku dikhianati, padahal sebelumnya Roku bisa dengan mudah mengendalikan keempat elemen yang menyerangnya. Tapi racun yang ditimbulkan oleh efek asap gunung berapilah yang mengakibatkan Roku tewas. Avatar ketujuh adalah Aang, yang merupakan pengendali udara yang sekaligus tokoh utama pada serial The Last Airbender, yang mempunyai misi menghentikan invasi perang dari negara api yang didasari inisiatif Raja Ozai keturunan Sojin dan mengalahkannya. Tetapi dalam cerita kisah Aang ini, pada saat Sojin melancarkan agresi perangnya, Aang malah membeku di Samudra Antartika dalam waktu 100 tahun, yang nanti Bang Denai bahas dalam alur cerita film kali ini. Avatar ke-8 adalah Korra. Korra adalah avatar dari suku air selatan penerus avatar Aang. Lahir dan dibesarkan di suku air selatan, di mana ia menguasai pengendalian air, pengendalian tanah, dan pengendalian api. Ia kemudian pindah ke kota Republik untuk mencapai kemahiran yang sama dengan pengendalian udara di bawah pengawasan dan bimbingan Tenzin, serta mengatasi keengganannya terhadap aspek spiritual dari seni pengendalian. Dengan bantuan roh Aang, Korra mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan energi atau energi bending, dan setelah menjalin hubungan dengan kehidupan masa lalunya, ia memperoleh kemampuan untuk memasuki keadaan avatar sesuai dengan keinginannya. Avatar adalah arwah gaib sakti mandraguna yang menjelma dalam bentuk manusia dan satu-satunya makhluk yang memiliki kemampuan untuk mempelajari 4 ilmu pengendalian. Tugas avatar adalah menguasai 4 ilmu pengendalian dan menggunakan kekuatan tersebut untuk menjaga keseimbangan di antara 4 negara di dunia avatar ini. Ketika seorang avatar meninggal, arwahnya terlahir kembali ke negara berikutnya, kembali menurut siklus air, tanah, api, udara. Secara kebetulan, siklus reinkarnasi tersebut mengikuti siklus musim, yang masing-masing berkaitan dengan negara dan elemen tertentu. Air dan musim dingin, tanah dan musim semi, api dan musim panas, udara dan musim gugur. Siklus ini juga merupakan urutan di mana avatar harus menguasai elemen-elemen tersebut. Dimulai dari elemen asal ketika mereka dilahirkan. Siklus ini hanya dapat putus jika sang avatar wafat dalam keadaan memiliki kesadaran penuh menjadi avatar. Sang avatar memiliki koneksi bawaan ke dunia roh, dan secara otomatis bahwa avatar adalah jembatan yang digunakan untuk menghubungkan dua dunia dan menjalin harmoni. Avatar juga dapat menggunakan kemampuan ini untuk menghubungi roh-roh avatar sebelumnya,
dan memanfaatkan energi gabungan mereka untuk melakukan kedudukan avatar lebih dari itu atau dari yang biasanya. Sepanjang zaman, inkarnasi avatar yang tak terhitung telah melayani untuk menjaga keharmonisan di dunia fiksi avatar. Dan setelah avatar yang terakhir, Roku, inkarnasi baru tidak juga nampak hadir. Untuk itu pemimpin ambisius negara api, Raja Api Sozin, mulai mengambil kesempatan bermimpi menguasai suatu imperium global, di mana ia akan mempersatukan semua negara di bawah dominasi negara api. Hal itu dimaksudkan untuk menjadi satuan makmur yang akan berbagi kekayaan dan kesuksesan negara api yang sedang menikmati selama pemerintahan Sozin itu. Seiring berjalan waktu, keinginan Sozin untuk mendominasi dunia tumbuh drastis dan pemerintahannya menjadi semakin diktator dan bengis. Target utama Sozin adalah untuk mencari avatar di seluruh penjuru penguasa keempat elemen dan dunia avatar agar tercapainya keinginan Sozin untuk menguasai dan menaklukkan dunia avatar. Konflik antar negara ini berawal dari terlihatnya seorang berlari kencang di kota negara api yang sedang diburu pasukan kerajaan. Rencana jahat Sozin rupanya bocor setelah surat perintah dari sang raja api atau lebih kerennya dekret raja yang isinya deklarasi perang bisa di tangan seorang prajurit dari negara bumi, pengendali elemen tanah. Prajurit pengendali tanah ini berusaha keras meloloskan diri dari pengejaran pasukan api. Demi surat penting itu bisa sampai ke tangan Raja Tanah yang ada di bumi, prajurit pengendali tanah melempar surat dekret itu yang akhirnya disambut kawannya yang sudah menunggu. Get that to the Earth King. They're going to start a war. Oh no! Apesnya prajurit pengendali tanah ini, pengorbanan dirinya sia-sia rupanya karena Raja Api memang sengaja membocorkan rencana penyerangan ke Raja Tanah untuk menghalau kalau kerajaan bumi elemen tanah bukan target sesungguhnya. Sesuatu strategi tipe muslihat licik dan cerdik ala si Raja Api. Karena targetnya Sozin ini memang memburu sang avatar berikutnya setelah avatar Roku yang sudah diketahui si Raja Api Sozin tentang teori siklus inkarnasi avatar. Dan Sozin mempunyai rencana buruk yang akan memusnahkan semua klan pengendali elemen udara tanpa tersisa. Lanjut ke kuil udara selatan, di mana bocah kepala botak dengan tato panah ini sedang bermanuver di udara. Badannya yang ringan seperti kapas karena keahliannya sebagai pengendali udara atau master airbending. Untuk menjadi master bending dan memiliki tato panah seperti bocah ini, seorang biksu pengembara udara harus menjalani beberapa latihan yang sangat berat. Tato tanda panah itu bukan hanya di kepala, tetapi ada di punggung, kaki, dan tangannya. Sesuai dengan konsep aliran chi dalam tubuh manusia. Eng adalah master airbending termuda dalam sejarah di antara biksu pengembara udara. Eng berusia 12 tahun, Guru Gyatso sering mengingatkan Eng untuk lebih fokus pelatihan meskipun Eng banyak kelebihan dan unggul dari yang lain. Perayaan festival komet besar akan berlangsung dan pengembara udara dari kuil lain juga akan datang merayakan festival itu. Did you tell him? Guru Gyatso masih menahan untuk memberitakan tentang jati diri Eng sebenarnya. Mungkin waktunya yang kurang tepat karena Eng yang masih bocil ini belum siap untuk bisa diberikan tugas dan tanggung jawab yang besar, apalagi sebagai seorang avatar. Umur 12 tahun sebaiknya mungkin di dunia Gen Z, negara Konoha itu biasanya internetan, tiktokan, main sepeda,
Fire Lord Sozin is planning to attack the Earth. Dan hal ini tentunya dibantah oleh dewan-dewan guru lainnya karena tidak bisa menunggu lama. Menurut info, negara api akan menyerang bumi Raja Elemen Tanah. Yang kita sudah tahu bahwa itu adalah tipu muslihat yang licik dan cerdik Raja Sozin untuk menghabisi semua klan pengendali udara. And we need the Avatar. Dewan guru di kuil pengembara udara ini panik. Mereka berharap dan membutuhkan avatar berikutnya yang ada di dalam diri Aang untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan antar negara. Karena kedua negara hanya berfokus kepada bumi Raja Elemen Tanah, dan Raja Api Sozin ini bisa memanfaatkan kelemahan pertahanan kuil pengembara udara untuk bisa diserang. Setelah rapat Dewan Guru, kemudian Gyatso bertemu Aang di aula patung avatar Yang Chen dan menceritakan tentang siklus inkarnasi avatar kepada Aang dari avatar sebelumnya Yang Chen sampai terakhir kepada Roku dari elemen api. The Roku in the Fire Nation. Which means the next avatar will once again be an airbender. Lalu tiba giliran pengendali udara lain yang bertugas sebagai seorang avatar, dan itu adalah kamu Aang, tegas Guru Gyatso kepada Aang. The avatar. Dunia membutuhkanmu. Lalu Guru Gyatso meminta Aang untuk segera berangkat untuk berlatih 3 elemen lagi. Aang belum siap memang mendengar berita ini dari Guru Gyatso untuk berlatih 3 elemen lagi. Aang merasa bersedih jika harus meninggalkan kawan-kawan dan Guru Gyatso di kuil. Aang makin galau dan gak bisa tidur hingga insomnia, dan berniat untuk cari angin segar di luar kuil. Saat duduk santai di luar, makhluk besar seperti sapi berbulu mendekati Aang. Makhluk itu bernama Apa, seekor bison terbang peliharaan Aang. Aang curhat kepada Apa tentang kekesalan dan kesedihan yang dialaminya. Seakan bison terbang ini tahu curahan isi hati si Aang ini. Hip hip, lalu pergi terbang jalan-jalan malam. Selang beberapa saat si Aang pergi meninggalkan kuil, si Raja Api Sozin melancarkan aksinya yang sudah direncanakan sebelumnya. No survivors. Sementara si Raja Api OTW, kita kembali ke Aang di mana dia dan Apa terjebak oleh badai laut pada saat jalan-jalan malamnya yang hendak healing. Aang dan Apa akhirnya terjatuh dan tenggelam diterjang ombak besar. Kekuatan avatar Aang saat itu aktif sebagai perisai pelindung membekukan dirinya bersama Apa di tengah laut. Kita kembali ke Raja Api Sozin yang sedang menyerang kuil udara selatan yang pada saat itu hari festival perayaan komet besar, di mana festival itu sedikit menguntungkan pihak negara api karena perayaan itu hari besar bagi mereka, sekaligus mendapatkan tambahan kekuatan untuk meratakan kuil udara selatan. Kita pindah lagi ke negara elemen air, tepatnya suku air selatan, di mana kebudayaan di sini seperti orang Eskimo kutub utara, memakai baju bulu, setiap hari ditemani salju dan gak ada kulkas maupun freezer, karena orang-orang di sini sudah awet muda secara alami. Kita lihat seorang gadis frozen atau putri salju bernama Katara ini sedang belajar jurus pengendali elemen air dengan serius. Katara, gadis suku air selatan, tinggal bersama abang bernama Sokka, seorang yang much talk do less atau banyak bicara kerja kagak. Sering melakukan hal yang tidak berguna sama sekali alias moron. Tetapi bagaimanapun juga pria yang bernama Sokka ini adalah sosok pelindung bagi Katara karena mereka kakak beradik yang sudah kehilangan kedua orang tuanya. Katara melatih jurus pengendali air secara sembunyi-sembunyi karena adanya peraturan dari negara api di mana jika ada seseorang dari suku air ini memiliki kekuatan pengendali air, maka akan ditangkap dan dipenjara. Suatu ketika dalam perjalanan mau memburu ikan, Katara dan Sokka dikejutkan dengan fenomena alam di mana perahu yang mereka gunakan tiba-tiba sangat kencang
karena arus kuat dalam air, yang akhirnya perahu itu terhempas menabrak bongkahan es raksasa yang sudah kita ketahui itu adalah bongkahan es avatar Aang dan apa bison terbang yang membeku. Pada saat Katara mengeluarkan energi pengendalian air untuk mengambil perahunya kembali, tiba-tiba ada energi besar dari dalam bongkahan es raksasa itu, lalu meledak dan mengeluarkan cahaya besar. Pangeran Negara Api yang bernama Zuko melihat cahaya dari ledakan itu, meyakini bahwa tanda cahaya yang muncul dilihatnya itu berasal dari avatar. Pangeran Zuko berdebat tentang hal ini dengan pamannya yang bernama Iroh, yang dulunya seorang jenderal Negara Api. Sekarang terlihat bukan seperti seorang jenderal yang garang, tetapi kakek bocah tua nakal. Dia menganggap pancaran cahaya itu hanya lampu sorot menara mercusuar dan merasa Pangeran Zuko ini kebanyakan minum air tajin. Pangeran Zuko tetap dengan pendiriannya untuk terus mencari tanda-tanda munculnya seorang avatar sebagai tebusan kesalahan dirinya kepada ayahnya Raja Negara Api, yang sudah memberikan hukuman pengasingan kepada Zuko dan mengembalikan kehormatannya sebagai Pangeran Kerajaan Api. Di sisi lain, Katara dan Sokka menyelamatkan Aang dalam keadaan tidak sadar dan ingin membawanya pulang ke rumahnya. Ketika sudah sampai, Aang mendapatkan perawatan intensif dari seorang nenek yang mengetahui identitas Aang adalah seorang pengendali udara. It's impossible. Airbenders don't exist anymore. This is an airbender. Hal ini masih menjadi pertanyaan. Sebelumnya klan pengembara udara seperti Aang ini sudah hilang dari peredaran karena sudah diserang Negara Api tanpa menyisakan satupun biksu pengembara udara. Akhirnya secara dadakan Aang pun tersadar dari tidurnya dan dia bingung sedang berada di mana. Lalu Aang menjelaskan kepada orang-orang desa suku air selatan tersebut bahwa dia jatuh ke dalam laut yang pada saat itu badai pada malam saat festival komet besar. Nenek itu lalu memberikan penjelasan bahwa festival komet besar itu terjadi 100 tahun yang lalu, yang pada saat itu Negara Api menyerang kedua negara termasuk biksu pengembara udara yang telah dibantai semua. Is the last airbender. Setelah mendengar penjelasan nenek itu, Aang menyadari bahwa sudah membeku terjebak dalam bola es selama 100 tahun. Meskipun umur bocah ini sudah 1 abad lamanya, Aang masih terlihat unyu-unyu bocah cilik yang lucu dan masih suka bermain. Dengan beban seperti orang dewasa mendapatkan tugas takdir menjadi avatar, Aang juga merasa sedih, menyesal plus terpukul karena meninggalkan kuil pada saat malam festival komet yang bersamaan dengan penyerangan Negara Api tanpa menyisakan satu orang kerabat Aang yang masih hidup. Mereka akhirnya kedatangan kapal penjajah dari Negara Api yang komandannya adalah Pangeran Zuko untuk mencari titik cahaya yang menurut Zuko adalah petunjuk dari avatar. Kehadiran pasukan ini membuat penduduk desa panik dan Sokka memilih untuk menyerahkan Aang kepada Zuko untuk antisipasi keadaan dan keamanan desa. Sokka mendapat perlawanan dari Katara yang tidak ingin memberikannya kepada Zuko demi harapan perdamaian antar negara. Lalu akhirnya Sokka setuju permintaan Katara dan ingin menghadapi Zuko sang pangeran api. Sokka yang moron akhirnya kalah telak dengan Zuko. Memang bukan kaleng-kaleng kekuatan Negara Api yang dipimpin oleh Zuko ini, di mana dia memerintahkan pasukannya untuk menghabisi desa suku air selatan. Aang yang mendengar hal ini langsung bertindak menyerahkan diri demi keselamatan desa suku air selatan. Sokka dan Katara yang mendengar tekad yang kuat untuk menyerahkan diri demi warga desa akhirnya mempunyai misi untuk menyelamatkan plus membebaskan Aang dari tahanan Zuko.
Let's go save that weak kid. Aang menjadi tahanan di dalam kapal yang pada saat itu lagi dijenguk dan ngobrol sama Paman Iroh, di mana obrolan ngalor ngidur tentang ambisi negara api menguasai dunia. Setelah itu, Aang mengambil kesempatan untuk mengambil kunci penjara yang ada di cantolan pinggang penjaga dengan kemampuan airbendingnya. Setelah terbebas, Aang pergi ke kamar Zuko untuk mencari sesuatu petunjuk tentang dirinya, yang mana akhirnya dia menemukan kitab sejarah Avatar dan melarikan diri dari kapal Zuko. Saat Aang terbang kabur dari kapal Zuko, Aang dihujani pukulan api dan pada saat Zuko mengeluarkan jurus api yang akhirnya mengenai Aang langsung terjatuh. Beruntung saat bersamaan tiba-tiba Sokka, Katara, dan Appa tepat waktu menyelamatkan Aang. Setelah mereka bertiga menjauh dari kapal Zuko dan gak mungkin kembali ke desa suku air selatan, rencana tujuan mereka akhirnya ke tempat di mana Aang dibesarkan oleh guru Gyatso. Sesudah sampai di lokasi, Aang sudah diberitahu oleh nenek suku air selatan bahwa kuil udara sudah hancur dan gak ada lagi yang tersisa di sana. Aang mungkin tidak mampu melihat langsung tempat itu benar-benar sudah hancur dan gak ada kehidupan. Kemudian Aang menemukan jasad tengkorak dengan tanda kalung seperti tasbih berlogo 3 elemen udara milik guru Gyatso. Hal itu membuatnya tambah bersedih. Always remember who you are. And kind. Setelah Aang benar-benar melihat kondisi kuil yang sudah lama dia tinggalkan ini luluh lantak hancur oleh negara api yang pada saat itu dipimpin oleh Sojin 100 tahun yang lalu, Aang lalu ingin serius menjalankan kewajiban dan tugasnya menjadi seorang avatar. I'm the Avatar. And this is just the beginning. Terima kasih sudah menonton alur cerita film Avatar episode 1 ini. Klik suka jika sobat merasa terhibur dengan film ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat selalu.